Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ini adalah pertemuan pertama kita ya dalam video pembelajaran bersama saya Anissa atau bisa disebut dengan Ibu Anissa. Kalau kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana strategi perlawanan lokal yang sifatnya lebih kedaerahan dalam melawan penjajahan, sekarang kita sudah masuk ke era yang lebih modern. Kita masuk ke KD 3.3, yaitu strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional. Langsung yuk kita mulai. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita akan menganalisis latar belakang lahirnya kesadaran awal kebangkitan atau kebangkitan nasional. Yang kedua, kita dapat menjelaskan latar belakang lahirnya organisasi pergerakan nasional di Indonesia, dan hari ini kita akan membahas mengenai Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Silakan lihat di layar. Apa yang Anda pikirkan tentang gambar di depan? Ada gambar gedung di sebelah kanan bawah, dan di kiri atas ada gambar orang-orang, atau lebih tepatnya replika dari orang-orang yang sepertinya sedang ada di dalam kelas ya, karena di depannya ada papan tulis dan terlihatnya dalam kondisi belajar. Apa sih yang kalian pikirkan? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul. Gambar di depan ini adalah gedung Museum Kebangkitan Nasional, yang dahulunya adalah gedung tempat para dokter-dokter pribumi sedang menuntut ilmu, ya, tepatnya di Stovia. Alamatnya itu di daerah Abdul Rahman Saleh ya. Lalu apa hubungannya Museum Kebangkitan Nasional, kemudian ada orang-orang sedang menuntut ilmu? Apa sih hubungannya dengan materi kita hari ini? Ayo kita saksikan ya. Ya, baik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai faktor pendorong lahirnya pergerakan atau kebangkitan nasional. Di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Dari faktor internalnya, yang pertama adalah kondisi politik sosial dan ekonomi yang parah akibat penjajahan yang menyebabkan kesengsaraan bagi pribumi yang kemudian akhirnya memicu perlawanan terhadap penjajahan. Yang kedua, munculnya kaum terpelajar yang berkesempatan mengenyam pendidikan modern yang kemudian mempelopori organisasi pergerakan. Dan yang ketiga, ada tumbuhnya kesadaran atas kejayaan yang pernah diraih di masa lampau, terutama bagi kerajaan Majapahit dan juga Sriwijaya yang pernah ada di Nusantara. Kemudian untuk faktor eksternalnya adalah yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang menyadarkan bahwa bangsa Eropa sebenarnya bukan bangsa yang superior. Ternyata Eropa juga bisa kalah loh oleh bangsa Asia yang diwakili oleh Jepang pada saat itu. Yang kemudian masuknya paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, nasionalisme, yang paham tersebut bisa membangkitkan pelajar Indonesia untuk bisa membebaskan negeri dari penjajahan. Dan nanti kemudian ada juga penerapan politik etis yang dicetuskan oleh Van Deventer yang kemudian justru akan menimbulkan rasa untuk bangkit dari penjajahan lewat pendidikan. Ya, di layar sudah ada tokoh bernama Konrad Theodor van Deventer, atau lebih singkatnya kita panggil dengan Van Deventer. Siapa sih beliau? Beliau ini adalah seorang politikus dari Belanda. Ya, jadi beliau ini adalah seorang politikus yang mengkritik pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, atau pada saat itu disebutnya dengan Hindia Belanda. Beliau dan juga Peter Brueshoff, yaitu wartawan, menuntut agar pemerintah kolonial
lebih memperhatikan nasib pribumi dan bertanggung jawab moral atas kesejahteraan pribumi di tanah jajahan. Akhirnya dengan adanya tuntutan tersebut, membuat Ratu Belanda pada saat itu, ya Ratu Wilhelmina, akhirnya menyatakan bahwa Belanda memiliki panggilan moral terhadap pribumi. Ya, jadi dari tuntutan mereka inilah yang kemudian akhirnya tercetus gerakan pembaruan atau yang disebut dengan istilahnya balas budi gitu ya. Ya, ini adalah Trias van Deventer ya, atau 3 politik etis yang dicetuskan oleh Van Deventer untuk kemajuan nasib dari bangsa yang dijajah, yaitu Hindia Belanda. Yang pertama adalah irigasi atau pengairan. Kemudian irigasi ini maksudnya membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian rakyat. Yang kedua ada migrasi. Migrasi itu kan artinya perpindahan penduduk, ya, perpindahan penduduk demi keseimbangan meratanya jumlah penduduk. Yang ketiga ada edukasi. Ya, edukasi ini artinya adalah pendidikan dengan maksudnya memperluas pendidikan untuk rakyat pribumi. Ya, selanjutnya, apakah pelaksanaan politik etis ini berjalan lancar? Ternyata tidak ya. Terjadi penyimpangan penerapan politik etis di Hindia Belanda. Dari yang pertama, irigasi yang seharusnya dialirkan ke perkebunan rakyat atau pertanian rakyat, namun pada kenyataannya pengairan hanya dialirkan ke tanah-tanah atau perkebunan swasta, bukan ke tanah perkebunan rakyat. Yang kedua, penyimpangan dari migrasi ini yang seharusnya sifatnya pemerataan penduduk, namun perpindahan penduduk ke luar Jawa sifatnya itu adalah menjadi kuli. Jadi masyarakat Jawa yang dipindahkan ke Sumatera misalnya akhirnya dijadikan kuli kontrak, ya, seperti yang terjadi di Deli Serdang Sumatera Utara, kemudian di Lampung. Mereka-mereka ini dijadikan kuli. Ya, seperti bisa kita bayangkan bagaimana rasanya menjadi kerja kuli ya pada saat itu. Akhirnya banyak yang tidak tahan sehingga banyak juga yang melarikan diri. Nah, kemudian yang ketiga ada edukasi. Penyimpangan pada edukasi ini adalah adanya diskriminasi atau penggolongan dalam pelaksanaan pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan yang dikhususkan untuk warga Belanda. Ya. Kemudian selain warga Belanda, ada juga warga asing dan juga bangsawan dari pribumi, ya, tapi dari yang kelas bangsawan, mereka diizinkan sekolah dengan bahasa pengantarnya bahasa Belanda. Dan golongan yang kedua adalah rakyat biasa. Ya, jadi rakyat biasa ini diizinkan untuk menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan, namun hanya sebatas calistung. Apa sih calistung? Baca, tulis, dan hitung. Hanya 3 kemampuan dasar yang diajarkan pada rakyat jelata, pada rakyat pribumi. Dan itu pun ada tujuan yang ya dibalik itu ada tujuan khusus untuk mendidik para pribumi. Tujuannya apa? Supaya kelak ketika mereka sudah bisa membaca, tulis, dan hitung, mereka akan dijadikan tenaga administrasi yang bisa dibayar murah untuk dipekerjakan di kantor pemerintahan. Jadi kira-kira seperti itu. Tidak seindah pada niatnya yang berniat untuk mencerahkan dan memperbaiki nasib kaum pribumi, namun terjadi penyimpangan pada pelaksanaannya. Ya, ini ada gambaran sekolah pada masa kolonialisme ya. Jadi ada 2 jalur, ada sekolah untuk orang-orang Eropa, khususnya orang Belanda ya. Kemudian ada juga
kelas untuk asing seperti Cina, kemudian ada Arab juga, dan juga ada yang khusus pribumi. Dan dari masa pelaksanaannya pun berbeda ya, antara sekolah anak Eropa dengan yang pribumi, jauh masih lebih lama pelaksanaannya sekolah untuk pribumi, lebih lama 1 tahun atau 2 tahun daripada sekolah untuk anak-anak Belanda, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Di sini ada beberapa periode ya, di layar sudah kita bisa baca sendiri. Ada periode awal, adanya Budi Utomo, Sarkar Islam, Muhammadiyah, kemudian ada periode nasional politik, adanya periode radikal, dan juga ada periode bertahan. Bisa dibaca sendiri ya di layar ya. Kita lanjut. Ya, yang pertama ada Budi Utomo. Dari kata dasarnya kita bisa melihat ya bahwa budi itu adalah sifat yang pekerti, yang halus gitu ya, dan utomo itu artinya utama. Berarti, nah, oke, Budi yang Utomo itu, yang kita sebut Budi Utomo, didirikan pada tahun 1908, pada 20 Mei, oleh Dr. Sutomo. Siapakah Dr. Sutomo? Ya, Dr. Sutomo adalah salah satu mahasiswa dari Stovia yang di awal sudah kita lihat tadi, ya, ada Gedung Kebangkitan Nasional. Nah, ini adalah salah satu mahasiswa yang kuliah di sana, ya, belajar di sana, menginap di sana bersama dengan dokter-dokter yang lain. Kemudian, Dr. Sutomo ini terinspirasi dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Siapakah beliau? Bisa dibilang Wahidin Sudirohusodo ini adalah alumni ya. Jadi beliau juga dulu adalah lulusan Stovia. Ceritanya si Wahidin ini sedang main ke kampusnya yang dahulu, kemudian bertemu dengan anak-anak muda yang masih kuliah, Dr. Sutomo dan kawan-kawan. Akhirnya dari pemikirannya Wahidin Sudirohusodo ini yang menginginkan adanya pembaruan untuk meningkatkan pendidikan di rakyat jelata atau pribumi, dan ternyata Dr. Sutomo pun punya arah pemikiran yang sama. Dia dan kawan-kawan punya pemikiran bahwa memang pendidikan itu harusnya merata. Ternyata dengan bertemunya mereka bisa terjadi ide yang brilian gitu. Untuk akhirnya bisa menginspirasi Dr. Sutomo dan kawan-kawan untuk mendirikan suatu organisasi yang kelak disebut dengan Budi Utomo. Nah, organisasi Budi Utomo ini bisa dibilang adalah organisasi pertama di Indonesia yang bisa menginspirasi kaum nasionalis untuk berjuang berbasis organisasi modern yang difokuskan pada saat itu hanya di Jawa dan Madura. Kenapa hanya di Jawa dan Madura? Ada yang tahu nggak? Nah, karena pada saat itu kan belum ada kesadaran untuk menjadi Indonesia yang bersatu, belum ada arah ke sana. Jadi memang fokus dari pergerakan Budi Utomo ini adalah para orang-orang di Jawa dan juga Madura. Walaupun pada perjalanannya anggota-anggota mereka, pengikut mereka bukan hanya di Jawa dan Madura, tapi tetap fokus mereka adalah membangun Jawa dan Madura. Kemudian tokoh-tokoh yang terkenal dari organisasi ini ada Dr. Sutomo, kemudian ada Dr. Cipto Mangunkusumo dan juga adiknya ada Gunawan Mangunkusumo, dan juga ada Suraji dan lain-lain. Pada dasarnya organisasi ini adalah organisasi pelajar ya, yang anggotanya juga pelajar Stovia. Jadi memang bukan berafiliasi untuk menjadi organisasi politik. Karena pada pelaksanaannya Budi Utomo ini memang didirikan oleh para pelajar, namun pada pelaksanaannya dilakukan oleh kaum-kaum yang bisa dikatakan dituakan,
seperti tadi Dr. Wahidin Sudirohusodo, ya. Beliaulah yang mengelola pergerakan Budi Utomo dari Jawa. Sedangkan para pemuda-pemuda ini, yang mahasiswa ini memang fokus mereka sambil belajar, seperti itu ya. Ya, tujuan dari didirikannya Budi Utomo ini adalah mengangkat derajat bangsa dengan pengajaran pertanian, industri, dan juga kebudayaan. Namun karena pada pelaksanaannya itu sebagian besar anggotanya adalah pegawai pemerintahan ya, jadi pergerakan Budi Utomo itu dirasa agak lambat, kemudian karena sangat berhati-hati gitu ya, sehingga Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat memutuskan untuk keluar dari Budi Utomo dan langsung bergerak di bidang politik. Karena mungkin mereka berbeda pemikiran ya, berbeda tujuan, sehingga mereka memutuskan untuk keluar. Karena kalau nggak keluar, pasti mereka akan di situ-situ saja, tidak sesuai dengan hati nurani mereka untuk mungkin melakukan pergerakan yang lebih radikal. Akhirnya, Cipto Mangunkusumo ini berpendapat Indonesia harus memanfaatkan pendidikan dari Barat dan unsur yang lain. Jadi tidak hanya terpaku pada pendidikan misalnya orang Jawa, hanya terpaku dengan pengajaran ala Jawa misalnya. Tapi kita juga harus menyerap pengaruh dari pengaruh-pengaruh lain yang tentunya sifatnya positif ya. Jadi tidak masalah kalau memang itu sifat dari Barat, tetapi sifatnya positif dan bisa diadopsi oleh kita. Kenapa kita tidak adopsi seperti itu? Makanya untuk bisa memperbaiki derajat kemanusiaan pribumi, kita juga sebenarnya boleh menyerap pendidikan dari ala-ala Barat seperti itu. Dan akhirnya pada tahun 1936 Budi Utomo itu melebur menjadi Partai Indonesia Raya atau disebut Parindra gitu ya. Oke, di sini bisa dilihat di layar ada gambar-gambar manusia, gambar-gambar orang ya. Di atas ada Dr. Sutomo, ya beliau yang mendirikan Budi Utomo. Kemudian ada Dr. Wahidin Sudirohusodo selaku otak dan inspirator dari para mahasiswa. Kemudian di gambar kiri bawah bisa kita lihat para dokter-dokter Jawa itu sambil pakai pakaian adatnya ya, adat tradisionalnya, sedang sepertinya sih sedang melakukan eksperimen atau pemeriksaan pada kadaver. Kadaver ini adalah sebutan untuk mayat yang diawetkan untuk dilakukan penelitian demi kemajuan ilmu pengetahuan ya. Jadi situ ada kadaver dan sepertinya sedang terjadi bahwa si mahasiswa ini sedang memperhatikan ya anatomi tubuh manusia. Kemudian di gambar kanan bawah ada Dr. Wahidin di tengah-tengah anggota Budi Utomo lainnya ya, bisa terlihat sangat ciri khas pakai baju hitam, langsung kelihatan itu Dr. Wahidin. Ya lanjut. Kemudian kita beralih ke organisasi yang kedua yaitu Sarekat Islam. Sarekat Islam ini awalnya namanya adalah Sarekat Dagang Islam. Ada dagangnya. Kenapa dagang? Karena awalnya didirikannya bertujuan untuk melindungi hak-hak pedagang-pedagang pribumi, khususnya pedagang batik di daerah Laweyan, ya di Jawa Tengah gitu. Nah, diprakarsai oleh Haji Samanhudi ya tahun 1911 di Surakarta untuk memperjuangkan pedagang yang kedudukannya masih di bawah pedagang Tionghoa dan juga India. Jadi pada saat itu masih ada kasta-kasta atau klasifikasi ya, dan yang paling menyedihkan adalah kita selaku pribumi, selaku tuan pemilik tanah di Hindia Belanda justru menjadi orang-orang yang berada di kasta paling bawah. Nah inilah yang membuat Haji Samanhudi ini tergerak untuk
apa ya, membangkitkan semangat dan memperjuangkan kaumnya sendiri itu. Makanya dibentuklah Sarekat Dagang Islam. Namun ketika di perjalanannya akhirnya SDI ini berubah menjadi Sarekat Islam, dagangnya dihapus karena dengan tujuan agar ruang geraknya itu lebih luas. Jadi bukan hanya terbatas pada perdagangan, tapi juga dengan di lingkup yang lain. Gitu. Atas gagasannya Cokro Aminoto. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak Cokro Aminoto itu siapa? Cokro Aminoto itu adalah ayah mertua dari Soekarno, ya, dari istrinya yang pertama, ya, dari Ibu Utari. Lanjut ya. Jadi kalau tadi di Budi Utomo itu ada pembatasan ya, hanya di Jawa dan Madura. Tapi untuk di SI ini lebih luas lagi, tidak hanya di Jawa dan Madura, tapi juga daerah-daerah lain di Hindia Belanda, ya. Dengan tokohnya siapa saja? Ada Cokro Aminoto, kemudian ada Agus Salim, Abdul Muiz, Maun, Darsono, Kartosuwiryo. Nah, ini adalah nama-nama yang terkenal sekali ya. Kalau kalian pernah membaca dari berbagai sumber, nama-nama ini adalah nama-nama yang terkenal, terutama ketika ke pergerakan nasional, kemudian kemerdekaan Indonesia sampai dengan pasca kemerdekaan Indonesia. Nanti kita bahas di bab selanjutnya ya. Nah, tujuan dari didirikannya Sarekat Islam ini adalah untuk selain memajukan perdagangan ya, kemudian ada solidaritas sesama Muslim. Nah, karena kan pribumi khususnya di Jawa itu memang banyak mayoritasnya adalah menganut agama Islam, gitu ya. Kemudian ada juga tujuannya untuk membantu para anggotanya untuk mendapatkan modal atau misalnya sedang kesusahan, ini akan dibantu ya. Kemudian ada memajukan kepentingan rohani dan jasmani pribumi, ada juga menghendaki pelenyapan candu, judi, prostitusi, dan juga tenaga kerja anak, gitu ya. Jadi memang berbasis Islami, namun juga nasionalis, gitu ya. Ya, hingga akhirnya Sarekat Islam ini berkembang menjadi organisasi yang banyak sekali pengikutnya ya, jauh lebih besar daripada Budi Utomo. Karena mereka juga kan fokusnya bukan hanya di Jawa dan Madura, tapi juga ke daerah yang lain. Akhirnya mereka berusaha untuk menjadi organisasi politik, namun belum diizinkan oleh Belanda pada saat itu. Karena Belanda juga kan sambil memantau pergerakan demi pergerakan, karena dikhawatirkan akan membahayakan Belanda, seperti itu. Hingga akhirnya Belanda mengizinkan dibolehkannya badan politik, sehingga si SI ini baru berubah menjadi organisasi politik. Kemudian mereka juga berjuang untuk bisa masuk ke Volksrat atau Dewan Rakyat ya, dengan tujuan mau memperjuangkan kaum pribumi. Namun pada kenyataannya ternyata sepertinya sulit sekali itu. Ketika ada pribumi masuk ke dalam Volksrat yang mayoritas adalah orang Belanda, sepertinya memang pergerakannya sangat terbatas, begitu. Dan nampaknya Belanda juga merasa sudah mulai ada tanda-tanda bahaya, begitu ya. Sehingga akhirnya diduga Belanda ini mengadakan atau melakukan penyusupan dalam tanda kutip ya, untuk bisa mengendalikan SI dari dalam. Bagaimana caranya? Jadi Belanda ini membuat satu organisasi ya, namanya ISDV ya, organisasi sosial demokratis yang diprakarsai oleh Snively atau Henk Snively. Ya, beliau ini adalah orang Belanda ya, tapi yang beraliran sosial demokratis namun cenderung Marxis ya, dan juga komunis. Nah, si Snively ini tertarik dengan kemampuan anak-anak mudanya di si SI ini. Contohnya kayak ada Samaun, ada Alimin, Darsono. Mereka ini adalah anak-anak muda
ya, yang punya gerakan pembaruan, kemudian punya banyak misi, gairahnya juga masih membara. Ternyata Snively ini berhasil merekrut si Semaun Darsono untuk masuk ke dalam ISDV ini. Hingga akhirnya Semaun Darsono dan kawan-kawan ini menjadi dua, apa ya, mereka ini jadi peran ganda, jadi ke SI iya, ke ISDV juga iya, hingga akhirnya banyak perbedaan-perbedaan pendapat dari SI ini ya, antara si Cokro Aminoto, kemudian dengan si Semaun dan kawan-kawan, istilahnya ada perbedaan gap antara pemikiran golongan tua dan golongan muda, hingga susah sekali dicarikan titik temu gitu ya. Hingga pada akhirnya diputuskanlah untuk memberikan opsi bagi si pemuda-pemuda ini, pilih yang mana? Pilih SI atau ISDV? Dan ternyata anak-anak muda ini memilih ISDV. Jadi mau tidak mau mereka harus keluar dari SI. Jadi Semaun dan Darsono, kemudian juga ada Tan Malaka nanti ya, mereka akan memilih ISDV, dan kemudian nanti ISDV ini yang akan menjadi cikal bakalnya PKI atau Partai Komunis Indonesia di kemudian hari. Seperti itu ya. Jadi nanti SI putih ya, jadi golongannya Cokro Aminoto ini masuk ke dalam SI putih, dan kemudian SI merah ini nanti yang akan menjadi PKI, begitu ya. Ya, di sini juga bisa dilihat ada timelinenya ya di sini untuk politik syarikat Islam. Silakan nanti bisa dibaca sendiri di layar. Kemudian di depan kita juga ada gambar tokoh Agus Salim, kemudian ada Cokro Aminoto, ya, dan di bawah juga ada beberapa anggota dari SI, ada Cokro Aminoto juga di depan, ya. Lanjut. Sekarang kita ke organisasi yang ketiga, ada Muhammadiyah. Ya, jadi Muhammadiyah ini didirikan di Yogyakarta oleh Ahmad Dahlan pada bulan November 1912. Sifatnya adalah non-politik, tapi dia kooperatif. Maksudnya apa? Kooperatif ini maksudnya bahwa organisasi ini mau katakanlah bekerja sama dengan Belanda. Bekerja samanya dalam artian mereka ini mau menerima dana ya dari pemerintah, begitu. Walaupun mungkin tidak, hatinya tidak kooperatif, tapi secara dana mereka masih apa ya, bisa menerima gitu bantuan dari pemerintah, seperti itu. Tapi mereka tidak menyatakan sebagai organisasi politik, tapi lebih ke sosialis, kemudian juga agamis, gitu ya. Dan tujuannya adalah memajukan pendidikan Islam dan memulihkan cara hidup menurut Islam, karena pada saat itu dirasa banyak penyimpangan ya yang terjadi. Jadi tidak dikatakan bahwa banyak orang-orang yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan syariat Islam gitu. Nah, akhirnya mereka berusaha untuk memulihkan perilaku tersebut agar bisa kembali kepada tindakan atau perbuatan yang Islami yang sesuai dengan koridor Islam. Mereka juga berjuang dengan cara mendirikan sekolah-sekolah Islam ya, dari mulai pendidikan dasar hingga ke pendidikan tinggi, kemudian mendirikan rumah sakit, masjid, dan juga melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya. Kalau kalian pernah lihat atau mungkin pernah main, yang orang Jakarta Utara, kalau kalian pernah main ke Sukapura, ada namanya Rumah Sakit Islam Sukapura. Nah, itu adalah salah satu rumah sakit yang berafiliasi yang didirikan oleh orang-orang dari Muhammadiyah ini. Itu ya, ada rumah sakit Islam dan juga rekan-rekannya. Kemudian di Yogyakarta juga ada namanya PKU, ya. Ada PKU Muhammadiyah, itu sejenis rumah sakit. Kemudian di sekolah-sekolah, terutama di universitas ya, di perguruan tinggi juga ada Universitas Muhammadiyah seperti UHAMKA dan lain-lain. Nah,
Muhammadiyah ini juga selain memikirkan atau concern ke dalam kegiatan Islami, mereka juga concern terhadap dunia pendidikan. Ya, bahwa pendidikan itu juga penting ya untuk mengangkat derajat manusia supaya tidak lagi menjadi umat yang terbelakang karena kekurangan pendidikan. Makanya mereka juga banyak mendirikan sekolah-sekolah, gitu ya. Dan efeknya dari pergerakan Muhammadiyah ini adalah mereka bisa menyebar ke Sumatera, Kalimantan, ke Sulawesi, dan beberapa daerah di Hindia Belanda pada saat itu. Dan tokohnya ini ada Ahmad Dahlan, kemudian ada Ki Bagus Hadikusumo, ya, dan lain-lain. Bisa dilihat di layar ya, ada gambarnya Ahmad Dahlan, kemudian di tengah ada Mas Mansur, di bawah kanan ada Ki Bagus Hadikusumo, dan di kiri bawah juga ada beberapa tokoh, nanti bisa kalian lihat sendiri di layar ya. Dan di bagian atas kanan, yang bagian bunga, itu ada apa ya namanya ya? Ada slogannya dari Muhammadiyah yang saya kutip, karena menurut saya kata-katanya ini bagus ya, cukup bisa memotivasi kita semua, bahwa hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Nah, ini sebenarnya bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi, janganlah kita mencari kehidupan dari sesuatu, misalnya dari organisasi, atau dari negara, atau dari suatu badan, suatu komunitas, tapi justru kita lah yang menghidupi komunitas tersebut, kita menghidupi badan tersebut. Ya, jadi kira-kira gitu ya filosofinya. Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini adalah bahwa pergerakan dari organisasi di Indonesia, yaitu Budi Utomo, Syarikat Islam, Muhammadiyah yang tadi kita sudah bahas, pada dasarnya adalah dipelopori oleh anak-anak bangsa yang terdidik dan tercerahkan. Ya, saya ulang ya, bahwa organisasi Budi Utomo, SI, Muhammadiyah yang tadi kita bahas, itu dilahirkan oleh orang-orang yang terdidik dan juga tercerahkan. Jadi ada dua, terdidik dan tercerahkan. Karena kalau terdidik saja tapi tidak tercerahkan, mereka tidak akan membangun. Tapi mereka itu terdidik dan mereka tercerahkan. Sehingga mereka itu ada keinginan untuk mengubah bangsanya sendiri. Begitu ya. Kemudian dari golongan yang terdidik itu, mereka itu tergerak untuk menanamkan pendidikan yang lebih luas kepada masyarakat. Jadi bukan mereka tidak, katakanlah tidak egois dalam tanda kutip untuk menyimpan atau keep ilmu tersebut, tapi mereka juga menginginkan pemerataan pendidikan pada orang-orang lain. Nah, ini menyadarkan kita bahwa pendidikan itu merupakan salah satu faktor yang penting ya. Salah satu faktor yang penting bagi pergerakan manusia, bagi sejarah manusia, gitu ya, untuk agar bisa menjadi suatu kaum, agar bisa terlepas dari belenggu penjajahan dan pedihnya kebodohan, sehingga sebuah bangsa bisa menjadi bangsa yang merdeka dan juga mulia dengan pendidikan tersebut. Begitu kira-kira ya kesimpulannya. Oke. Nah, setelah mempelajari materi hari ini, coba kalian jelaskan. Yang pertama, faktor apa saja sih yang mendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional di Indonesia? Dan yang kedua, bagaimana peran organisasi tersebut dalam bangkitnya kesadaran nasional? Silakan nanti diputar lagi videonya ya. Dan jika kalian sudah menemukan jawabannya, silakan tulis di kertas lembar atau di buku dengan tulisan tangan saja, biar nanti kalian dari tulisan yang kalian tulis dengan tangan itu bisa terkoneksi ke otak kalian, gitu ya. Jika sudah selesai, masukkan kembali ke GCR. Nanti minggu depan di pertemuan berikutnya akan kita bahas sama-sama. Oke, sekian pembahasan materi hari ini. Mudah-mudahan bisa mengilhami kita semua ya. Terima kasih sudah melihat dan memperhatikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Bye.